Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Pak Boim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi elusidasi struktur, yaitu tentang karbon NMR. Nah, di mana untuk menentukan struktur suatu senyawa, karbon NMR juga sangat berperan penting untuk mengetahui jumlah karbon, jenis-jenis karbonnya, sehingga kita bisa menentukan struktur molekulnya. Saksikan video ini. Halo, kali ini kita akan masuk tentang materi karbon NMR. Nah, sebelumnya kita akan jelaskan sedikit tentang karbon NMR, bahwa karbon NMR bertujuan untuk mengetahui jumlah karbon pada suatu senyawa organik. Jadi hasil dari pengukuran karbon NMR akan menunjukkan sinyal-sinyal tentang bagaimana jumlah sinyal dari senyawa organik, kemudian pemecahan sinyalnya yang dipengaruhi oleh hidrogen yang terikat terhadap karbonnya. Kemudian jenis karbonnya, apakah dia karbon sp, sp2, sp3, dan C kuartener. Nah, kemudian lingkungan elektronik dari masing-masing karbon. Nah, untuk jenis karbon sp itu maksudnya karbon seperti alkuna ya. Untuk sp2 itu C terikat ke dalam ikatan rangkap ya. Kemudian untuk sp3 itu karbon yang berikatan tunggal. Dan ada C kuartener yang memiliki ikatan terhadap 4 karbon yang berbeda. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang senyawa-senyawa ya. Jadi misalnya untuk senyawa alifatik yang ini, jumlah karbon yang dimaksud dalam pengukuran NMR adalah jumlah karbonnya ini. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada total 8 kalau untuk jumlah karbonnya. Kemudian kalau untuk jenis karbonnya bisa kita lihat di sini adalah CH3. Di sini ada CH2, kemudian di sini adalah CH. Nah, itu maksudnya. Kemudian ini untuk senyawa aromatik ya, seperti ini. Ada untuk aromatik dengan gugus orto dan juga ada untuk aromatik gugus para. Dan nantinya ada untuk aromatik gugus meta. Selanjutnya kita akan belajar tentang posisi-posisi untuk absorpsi NMR. Nah, ini merupakan pergeseran kimia atau chemical shift. Yang satunya ppm. Kita bisa lihat di sini dari 0 sampai 50 ppm itu untuk senyawa-senyawa CsP3 ya, alkil C. Kemudian 50 sampai 100 ppm itu untuk alkinil C. Kemudian 100 sampai 150 itu alkena dan senyawa aromatik. Nah, untuk 150 sampai sekitar 175 itu untuk senyawa ester, amida, dan juga asam karboksilat. Nah, untuk 175 sampai 200 ppm itu untuk senyawa aldehid dan keton. Nah, jika kalian sudah mulai lupa tentang senyawa-senyawa ini, saya akan ulang sedikit materi tentang jenis-jenis senyawa ini biar fresh kembali. Yang dimaksud dengan senyawa alkana adalah ini senyawa alkana. Kemudian untuk senyawa alkena ini ada ikatan rangkapnya. Kalau untuk alkana semuanya ikatan tunggal. Kemudian kalau untuk alkena dia memiliki ikatan rangkap. Ini 4 metilpenten, ini propil siklopenten ya. Ini propilnya, ini siklopentennya, pentananya. Kemudian untuk ini senyawa alkohol ya, propanol. Kemudian ini senyawa keton, ini butanon, 2 butanon. Kemudian ini senyawa aldehid, butiraldehid ya, atau butanal. Kemudian ini senyawa asam karboksilat, gugus fungsinya RCOOH. Kemudian ini untuk senyawa ester, metil butarat, ini RCOR untuk gugus fungsinya. Kemudian ini untuk senyawa aromatik. Nah, di sini saya memilih senyawa dengan posisi orto, dia ada metil toluen atau 1,2 dimetil benzen. Nah, itulah tadi sekilas tentang senyawa-senyawa organik secara umum yang sering kita temukan. Selanjutnya di sini
jelas lagi untuk posisi-posisinya ya. Ini untuk daerah pergeserannya, kemudian dari 100 sampai 200 di sini dipersingkat lagi per 50, makin jelas ya. Ini untuk aldehidnya, kemudian untuk asam karboksilatnya, kemudian ini untuk esternya sekitar 170. Oke, baiklah kita lanjut. Oh, satu lagi yang paling khas untuk pergeseran alkohol atau OH yang terikat dengan C itu biasanya daerah 70 sampai dengan 80. Jadi kalau misalnya kalian menemukan pergeseran kimia antara 70 sampai 80, curigai itu langsung karbon yang terikat dengan gugus OH. Nah, selanjutnya di sini dikasih contoh tentang senyawa-senyawanya ya, gugus fungsinya. Ini RCH3 tadi untuk alkana ya. Ini masih karbon sp3 semuanya sampai di sini sampai di 50. Kemudian di atas 50 ada CH3 yang terikat dengan O atau yang teroksigenase ya. Jadi misalnya untuk senyawa ester OCH3 metoksi ya, atau OCH2CH3 etoksi. Nah, CH2CH3 nya itu muncul sekitar daerah 50 sampai 70 ya. Kemudian ini untuk alkuna dari sekitar 70 sampai 80. Kemudian di sini untuk ikatan rangkap pada aromatik daerah sekitar 150. Nah, dijelaskan lagi seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan di awal. Nah, ini untuk gugus karbonil ya, gugus karbonil, aldehid dan keton, kemudian cincin aromatik, kemudian karbon sp2, kemudian alkena. Oke. Nah, bisa kita lihat contoh di sini hasil dari elusidasi struktur dari senyawa asam asetat. Nah, kita lihat asam asetat dia memiliki jumlah C-nya ada 2. Nah, kita lihat di sini ada CH3 yang terikat dengan gugus COOH. Nah, kita lihat CH3 dia akan muncul di daerah sekitar 20. Kenapa di daerah 20? Karena senyawa CH3 atau metil itu merupakan senyawa yang memiliki nilai elektronegativitas yang rendah, sehingga dia munculnya di sini. Seperti tadi untuk golongan-golongan alifatik sekitar 0 sampai 50 ya. Kemudian untuk COOH atau asam karboksilat dia berada pada daerah 170 sampai dengan 175. Nah, ini. Nah, sehingga ketika kita susun, kita gabungkan, maka akan diperoleh asam karboksilat CH3COH. Nah, kemudian ini kita lihat pengaruh proton decouplingnya ya, pengaruh proton yang terikat dengan karbonnya. Nah, di sini juga protonnya memberikan pengaruh. Kalau misalnya protonnya yang terikat dengan karbon sp2, karbon sp3 itu memberikan pengaruh. Dan juga ada pengaruh jika satu ikatan atau untuk atom-atom yang bertetangga. Misalnya CH2 bertetangga dengan oksigen, kemudian bertetangga dengan CH3, maka CH3-nya itu akan mengalami pergeseran. Yang biasanya CH3-nya muncul di 20 ppm, mungkin di sini akan ketika dia memiliki tetangga O akan bergeser ke sekitar 30 atau 40 ppm. Nah, kita lihat contoh selanjutnya untuk proton ya. Di sini kita bisa lihat proton dari senyawa 1,2 dimetilbenzil atau ortometil toluen. Nah, bisa kita lihat di sini untuk protonnya ini hanya mengulang kembali tentang proton NMR. CEF yang ini, CEF dia akan muncul satu sinyal di sini. Kenapa muncul satu sinyal? Karena lingkungannya sama, sehingga pergeserannya sama. Sementara metil juga di sini memiliki lingkungan yang sama, GHI, sehingga akan muncul satu sinyal. Jadi atom-atom yang terdiri dalam satu lingkungan atau yang berada pada posisi satu lingkungan, maka dia akan muncul satu sinyal. Jadi kadang dalam satu sinyal itu tidak menunjuk, belum tentu hanya ada satu ya, bisa jadi 2 atau 3. Misalnya untuk karbon, misalnya di sini muncul satu sinyal, tapi bisa jadi ini ada 2 CH3, kemudian ini ada 2 CH atau 3 CH seperti itu. Oke. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal ya. Kita lihat di sini ada contoh soal. Nah, ini contoh soal. Yang pertama diketahui IR-nya. Ini hasil dari pengukuran IR, ini hasil dari pengukuran spektrum massa. Kemudian ini untuk DEPT-nya, kemudian untuk protonnya. Ini untuk proton NMR, kemudian karbon NMR. Nah, jadi saya jelaskan tentang DEPT atau depth ya. Ini untuk menunjukkan jenis karbonnya, apakah dia CH3, CH2 atau CH. Jadi sinyal yang muncul ke atas ini merupakan CH3 atau CH, kemudian yang
arahnya ke bawah, ini merupakan karbon CH2 ya. Kemudian yang tidak muncul itu merupakan karbon kuartener atau C kuartener. Jadi di sini cukup jelas. Ini diketahui rumus molekulnya C6H10O4. Bisa kita lihat di sini bahwa jumlah C-nya ada 6 sementara sinyalnya ada 3. Berarti bisa kita duga satu sinyal ini merupakan milik dari 2 karbon. Nah, untuk dugaan sementara kita lihat ini CH3 ya, muncul ke atas, ini CH3, ini CH2, ini C kuartener. Berarti dugaan sementara kita bahwa senyawa ini memiliki 2 atom CH3 dan 2 atom CH dan 2 atom C kuartener. Nah, setelah kita elucidasi lebih lanjut, kita lihat di sini 174 berarti dia adalah milik senyawa ester ya, senyawa ester. Kemudian kita coba gambar strukturnya. Nah, setelah kita lakukan ilustrasi, ini saya langsung tampilkan hasilnya ya, langsung tampilkan hasilnya. Ini dia strukturnya di metil suksinat ya. Nah, kita coba cek lagi setelah kita menghasilkan atau membuat rangkaian strukturnya, kita harus cek C-nya 6, kita harus hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar. Hanya 10, 3, 4, 5, ini CH2 2 kali tambah 4, total 10 sudah benar. Kemudian O-nya ada 4, kita hitung 1, 2, 3, 4, benar. Jadi struktur dari sinyal-sinyal ini, hasil pengukuran atau hasil elucidasi struktur ini adalah seperti ini. Nah, buat kalian-kalian yang mau belajar lagi, di sini saya sudah menyediakan 2 contoh soal. Ini contoh soal yang pertama, kemudian ini contoh soal yang kedua. Nah, silahkan kalian elucidasi strukturnya. Ketika kalian sudah mendapatkan strukturnya, kita boleh berdiskusi di kolom komentar. Nanti kalau misalnya sudah benar, bisa saya cek strukturnya ya. Nanti kalian tinggal ketik di kolom komentar nama dari strukturnya. Oke, itu dia tadi untuk karbon NMR. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Itulah tadi materi tentang karbon NMR. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar karbon NMR atau elucidasi struktur. Jika video ini bagi Anda bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe juga, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang mau sama-sama belajar tentang elucidasi struktur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.